Kesultanan Banten. Bagian 4, politik Eropa di bagian barat Jawa. Tahta yang didapatkan Sultan Haji atas bantuan VOC itu ternyata merupakan kursi panas. Sultan Haji mengalami tekanan dari para pejabat istana yang muak akan campur tangan VOC. Rakyat yang tidak senang dengan monopoli perdagangan VOC pun mulai melakukan kerusuhan dan pemberontakan. Banten menjadi tempat yang tidak aman. Sementara itu, VOC yang makin leluasa sering menekan Sultan Haji untuk memenuhi segala tuntutan mereka. Berbagai tekanan membuat Sultan Haji jatuh sakit hingga berujung kematiannya pada tahun 1687. Tahta yang didapatkan dengan bantuan VOC itu hanya bertahan selama 3 tahun. Putra Sultan Haji kemudian naik tahta dengan gelar Sultan Abul Fadl Muhammad Yahya. Sultan Abul Fadl ternyata sangat membenci VOC. Sang Sultan kemudian bekerja keras membangun Banten kembali. Sayangnya, Sultan Abul Fadl tidak lama menduduki tahta. Tahun 1690 beliau jatuh sakit dan meninggal dunia. Jenazah Sultan Abul Fadl Muhammad Yahya dimakamkan di Pasarean Sabah Kingkin, tepat di sebelah makam Sultan Maulana Hasanuddin. Dikarenakan Sultan Abul Fadl tidak berputra, tahta diteruskan kepada adiknya, Pangeran Adipati. Pangeran Adipati naik tahta dengan gelar Sultan Abul Mahasin Muhammad Zainul Abidin. Sultan Abul Mahasin Muhammad Zainul Abidin memerintah dari tahun 1690 hingga 1733. Pada masa kekuasaan beliau inilah, di tahun 1692, Sultan Ageng Tirtayasa meninggal dunia sebagai tahanan VOC di Batavia. Pada tahun 1733, Sultan Abdul Fatih Muhammad Syifa Zainul Arifin atau yang dikenal sebagai Sultan Zainul Arifin naik tahta menggantikan ayahnya, Sultan Abul Mahasin Muhammad Zainul Abidin yang meninggal dunia. Pada masa Sultan Zainul Arifin, terjadi transisi penting dalam perdagangan. VOC mulai menerapkan tanam paksa, meskipun belum mutlak. Para petani Banten dipaksa menanam komoditas baru, tebu dan kopi. Keberhasilan Inggris menanam lada di India membuat harganya jatuh, sehingga rempah-rempah tidak lagi menjadi komoditas yang menguntungkan. Dari hari ke hari, kebencian rakyat kepada VOC semakin mendalam. Rakyat yang hidupnya semakin tertekan tidak memiliki pilihan lain selain melawan. Ketika stabilitas keamanan Banten semakin terganggu, di dalam istana pun konflik dan persekongkolan semakin menjadi-jadi. Tahun 1748, atas persetujuan Permaisuri Ratu Syarifah, VOC menangkap Sultan Zainul Arifin dengan tuduhan terganggu kejiwaannya. Sultan Zainul Arifin kemudian diasingkan ke Ambon. Sebelumnya, Ratu Syarifah yang sangat berambisi menguasai Banten berhasil menciptakan konflik antara Sultan Zainul Arifin dan putra mahkota, Pangeran Gusti. Tahun 1747, gelar putra mahkota dicopot. Ratu Syarifah kemudian menyusun rencana agar Pangeran Gusti melakukan perjalanan ke Batavia. Di tengah perjalanan, VOC menangkap Pangeran Gusti dan mengasingkannya ke Sri Lanka. Setelah berhasil menyingkirkan Sultan Zainul Arifin dan putra mahkota, Ratu Syarifah kemudian mengangkat keponakannya yang masih muda, Syarif Abdullah, sebagai putra mahkota. Selanjutnya, Ratu Syarifah mengumumkan dirinya sebagai wali Kesultanan Banten atas nama VOC. Situasi istana seketika menjadi panas karena Ratu Syarifah dianggap tidak berhak menjadi wali Banten. Namun, dukungan VOC membuat kedudukan sang ratu masih aman. Sedangkan di luar istana, kerusuhan semakin menjadi-jadi. Pada tahun 1750, sebuah pemberontakan yang dipimpin Kitapa berhasil menguasai sebagian besar Banten. VOC pun terdesak hingga harus bertahan di benteng. Kitapa adalah seorang ulama yang berhasil membangkitkan semangat rakyat Banten untuk melawan VOC. Bersama Ratu Bagus Buang, Kitapa membuat VOC menderita kerugian yang luar biasa besar. November 1750, 800 pasukan gabungan VOC dan Ratu Syarifah menderita kekalahan telak. 450 pasukan VOC, yang 300 diantaranya orang Eropa, terdesak mundur dan harus lari ke Batavia. Pasukan Kitapa yang jumlahnya mencapai 7.000 orang
tidak hanya menyerang kota Banten, tetapi juga ke daerah-daerah perbatasan hingga ke pinggiran Batavia. Semakin terdesak oleh keadaan, VOC kemudian mengambil sebuah langkah strategis. Ratu Syarifah dan Syarif Abdullah ditangkap. VOC bermaksud membuang mereka berdua ke Ambon. Dalam perjalanan ke pengasingan, Ratu Syarifah meninggal dan dimakamkan di Pulau Edam, Kepulauan Seribu. Sedangkan Syarif Abdullah dibawa ke Ambon dan hidup di sana dengan biaya dari VOC. VOC kemudian mengangkat Pangeran Arya Adisantika, adik dari Sultan Zainul Arifin, sebagai wali tahta sambil menunggu pemulangan putra mahkota dari Sri Lanka. Pengangkatan Pangeran Arya Adisantika tidak menghentikan pergerakan pasukan Kitapa. Perlawanan semakin meluas karena target pasukan Kitapa sebenarnya adalah VOC. Januari 1751, seribuan pasukan VOC yang sebagian besar terdiri dari orang Eropa menyerang pusat-pusat pertahanan pasukan Kitapa. Pasukan Kitapa membalas dengan membakar perkebunan serta gudang-gudang milik orang Eropa. Serangan Kitapa meluas hingga ke Bogor yang saat itu masih bernama Buitinsur. Pada September 1751, VOC berhasil menembus pertahanan pasukan Kitapa. Kitapa, Ratu Bagus Buang, dan sisa pasukannya berhasil menyelamatkan diri. Hingga beberapa tahun berikutnya, Kitapa dan pasukannya masih terus melancarkan serangan kepada VOC. Tahun 1755, VOC berhasil menangkap Ratu Bagus Buang dan membunuhnya. Sedangkan Kitapa dan pasukannya pergi ke timur untuk melibatkan diri dalam Perang Jawa membantu Pangeran Mangkubumi. Sementara itu, pada tahun 1753, Pangeran Gusti telah kembali dari pengasingannya dan diangkat menjadi pemimpin Banten dengan gelar Sultan Zainul Asyikin. Keamanan menjadi lebih stabil, namun Banten secara penuh menjadi jajahan VOC. Perjuangan rakyat Banten selama bertahun-tahun berhasil menguras sumber daya VOC, dan perusahaan dagang Belanda itu akan merasakan dampak fatal di penghujung abad ke-18. Tahun 1773, Sultan Zainul Asyikin wafat. Tahta Banten diteruskan oleh putranya dengan gelar Sultan Abul Mafakhir Muhammad Aliuddin pertama. Pada masanya, Sultan Aliuddin I banyak menulis kitab tentang para anbiya dan aulia. Beliau memiliki kepedulian yang tinggi tentang sastra dan agama. Tahun 1799, Sultan Aliuddin I meninggal dunia. Karena Sultan Aliuddin tidak memiliki putra dari permaisuri, maka tahta Banten diteruskan oleh adiknya, Sultan Abdul Fath Muhammad Muhyiddin Zainus Solihin. Tahun 1799, sebuah sejarah penting lainnya terjadi. VOC yang begitu perkasa di Nusantara menemui hari-hari terakhirnya. 31 Desember 1799, sehari sebelum tahun baru sekaligus pergantian abad, VOC dinyatakan bangkrut. Seluruh aset VOC diambil alih oleh kerajaan Belanda. Selain membiayai perang yang tidak kunjung habis, VOC juga digerogoti oleh korupsi menahun para pejabatnya. Seluruh wilayah di Nusantara yang sebelumnya dikuasai VOC, termasuk Banten, diambil alih oleh kerajaan Belanda. Pada pergantian abad itu pula, terjadi perang besar di Eropa. Napoleon Bonaparte berhasil menguasai kerajaan Belanda. Napoleon Bonaparte menempatkan adiknya, Louis Bonaparte, sebagai penguasa Belanda. Tahun 1808, Louis Bonaparte mengirimkan Herman William Daendels sebagai gubernur jenderal di Nusantara. Daendels mendapatkan tugas untuk menjadikan Jawa sebagai pusat pertahanan melawan Inggris. Pada masanya pula, dibangunlah jalan raya dari Anyar ke Panarukan. Kerja paksa ini memakan korban jiwa yang sangat besar. Selain itu, kelaparan juga melanda Jawa karena kerja paksa itu melibatkan para petani hingga mereka tidak sempat lagi menanam tanaman pangan. Sultan Aliuddin II yang mulai bertahta pada tahun 1803 sangat menentang keras kerja paksa yang dilakukan Daendels. Daendels mengirimkan wakilnya, Philip Peter Dupuy, beserta pasukannya untuk memaksa Sultan Aliuddin II mendukung kerja paksa. Utusan itu membuat Sultan Aliuddin II marah. Philip Peter Dupuy dan pasukannya dibunuh di depan gerbang istana Surosowan. Daendels pun membalas dengan menyerbu Surosowan. Sultan Aliuddin ditangkap dan dibuang ke Ambon. Pertahanan Jawa yang dibangun Daendels ternyata tidak cukup menghentikan Inggris. Di bawah komando Thomas Stanford Raffles,
Tahun 1813, pasukan Inggris berhasil menyapu pasukan Daendels di seluruh Jawa. Thomas Stamford Raffles selaku pemimpin tertinggi Inggris di Nusantara melakukan perubahan administratif. Banten kemudian dibagi menjadi 4 wilayah, yaitu Banten Lor, sekarang menjadi Kabupaten Serang. Banten Kidul, sekarang masuk wilayah Kabupaten Pandeglang. Banten Tengah, sekarang masuk Kabupaten Pandeglang. Dan Banten Kulon, sekarang menjadi Kabupaten Lebak. Perubahan administratif Banten tersebut mengakhiri eksistensi kesultanan yang telah berusia ratusan tahun. Meskipun pengangkatan sultan masih terus berlanjut, namun eksistensi Kesultanan Banten telah berakhir di masa Thomas Stamford Raffles.